bahwasanya dengan perpindahan musim atau perpindahan masa waktu, hendaknya kita pun juga membuat perubahan. Adanya siang dan malam ada maksud. Adanya pergantian minggu ke minggu juga ada maksud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian pergantian antara siang dan malam. Ini sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir, mau merenung. Bagi yang tidak berpikir, di saat pagi menunggu siang, di saat malam menunggu siang, di saat siang menunggu malam, dan begitu seterusnya. Akan tapi bagi orang yang berpikir sadar, bersama bergantinya hari, lihat banyak perubahan. Mulai dari kubur kita pun semakin dekat, umur kita semakin pendek, masa kita untuk beribadah pun semakin kurang, kesempatan untuk tobat pun sudah semakin berkurang dengan bergantinya hari. Dan orang yang sadar ini termasuk orang yang bertakwa. Allah juga berfirman di dalam surat Yunus, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Pergantian siang dan malam, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, maka itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sadar dari orang-orang yang bertakwa. Maka ada sore, ada sore, ada pagi, ada siang, ada malam. Tapi bagi orang yang berpikir, orang yang bertakwa dan orang yang punya kecerdasan, tidak hanya melihat pergantian hari itu hanya pergantian saja, akan tapi harus menjadi saat untuk ia membuat evaluasi. Jika pada hari yang lalu atau bulan yang lalu atau tahun yang lalu tidak baik, akan menjadi baik. Sekaligus merencanakan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfata. Allah lah yang menjadikan siang dan malam itu bergantian seperti itu. Itu akan berarti liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang ingin mengingat. Ya, dzakar itu bagi orang yang sadar apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, kemudian kekurangan di masa lalu seperti apa. Aw arada syukura, dan juga untuk bisa mensyukuri karunia Allah yang diberikan pada tahun yang lalu betapa banyaknya. Maka hendaknya kita dengan pergantian hari, bulan, minggu, bulan, dan tahun, kita jadikan saat-saat untuk kita merenung, mengevaluasi, melihat keadaan kita ini semakin baik atau tidak. Dan harus kita sadari, ketahuilah bahwa bersama bergantinya hari, maka itulah akan semakin dekat kubur kita, ajal kita, malaikat Israel semakin dekat kepada kita. Dan kita tidak tahu siapa yang paling dekat dengan malaikat Israel saat ini. Kita tidak ada yang tahu. Dan disembunyikan oleh Allah, tapi jelas akan datang dan akan mencabut nyawa kita. Dan kita punya persiapan atau tidak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pelajaran. Ini. Jadi hendaknya kita selalu berpikir. Rasulullah sendiri mengingatkan tentang bagaimana kita itu hendaknya senantiasa memanfaatkan masa yang kita temui. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi, sebab pagi hari belum tentu untukmu. Wa idza asbahta, jika kau berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Nah, kita kerjaannya akan nunggu. Akan tapi lakukanlah yang paling manfaat di saat itu, saat ini.
Besok pagi belum tentu untuk kita. Banyak orang yang malam harinya masih bisa bercanda ria, senda gurau, tiba-tiba pagi sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Dan banyak kejadian semacam ini. Bahkan kadang tidak sampai jauh besok pagi baru ngobrol, ternyata sudah berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang disabdakan Nabi, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Syababaka qabla gharamik. Di saat kau masih muda, wahai anak-anak muda. Jangan tobat nunggu tua, jangan mau berbuat baik nunggu tua. Iya kalau engkau menemui masa tuamu. Ada sebagian orang mau tobat nanti saja kalau sudah tua. Seolah-olah engkau pasti bakal menemui masa tuamu. Makanya Nabi mengingatkan, igtanim khamsan syababaka qabla gharamik. Masa mudamu harus kau gunakan sebaik-baik mungkin untuk berbekal, bukan saja bekal di dunia, tapi bekal di akhirat yang paling utama. Dan istimewa jika ada seorang anak muda tumbuh dengan beribadah kepada Allah, merekalah yang akan dapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah dan tidak akhirat. Syabun nasya'at ibadatillahi. Anak muda yang tumbuh besar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manusia pilihan. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau sudah masa tua tiba, susah belajar, sudah susah menghafal. Belum lagi banyak yang ngikut, mulai dari asam urat, kemudian darah tinggi, macam-macam. Belum banyak kesibukan. Masa mudanya malas belajar, giliran masa tua bingung. Sekarang mumpung masa muda, manfaatkan waktu untuk belajar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhataka qabla saqamik. Di saat kau sehat, manfaatkan. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya di saat sehat, sebelum datang penyakit. Sebab penyakit bisa datang kepada siapa saja, termasuk orang yang sangat penjaga kesehatan juga sakit. Dokter juga sakit. Dokter yang suka ngobati orang ternyata juga sakit ya. Ada dokter yang nggak pernah sakit flu. Tidak benar, sakit. Dan tidak sedikit dokter yang penyakitnya lebih parah daripada pasiennya. Kenapa? Nggak pandang makanya. Kalau sudah penyakit datang kepada siapa saja. Dan kalau orang diberi penyakit, tidak harus orang itu dibenci oleh Allah. Bisa saja yang diberi penyakit dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dengan kena penyakit, lihat aktivitas akan berkurang. Hadir masjid susah. Tapi jika seandainya orang membangun hidupnya di masa sehatnya dengan beribadah, misalnya menghadiri majelis semacam ini, sholat malam, berpuasa, datang penyakit, sehingga tidak bisa hadir ke majelis, tidak bisa berpuasa lagi, susah bangun malam, karena dia sebelumnya sudah punya keistiqomahan dalam kebaikan, tetap dicatat pahalanya, jalan terus, dicatat sebagai orang ahli istiqomah. Indah, makanya ayo kita manfaatkan masa sehat kita sebelum datangnya penyakit. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Wa ghinaka qabla fakrik. Di saat engkau diberi oleh Allah kecukupan, lihat. Sebelum datangnya masa fakir itu, lihat. Sebab kefakiran juga datang sewaktu-waktu. Tidak pandang. Kadang-kadang orang kaya tiba-tiba fakir. Tapi kalau orang ini sudah persiapan, di saat kaya dia banyak bersedekah, banyak infak, bangun ini, bangun itu. Lalu kalau di masa tuanya tiba-tiba fakir, dia sudah punya tabungan banyak. Dan dia tidak terlalu pusing karena apa? Apapun bentuknya dunia ini kumpulkannya pun bakal ditinggalkannya kalau tidak meninggalkannya. Bagi ahli iman mah enteng. Sebab dunia mau tidak mau harus meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Banyak orang bangun rumah gedong, bangun rumah mewah dan sebagainya, baru selesai diresmikan hari ini, sorenya mati. Tidak sempat menikmati rumah itu. Karena apa? Dunia harus kita tinggalkan. Tapi bagi orang yang mengerti, maka berbekal dengan dunia di saat dia diberi oleh Allah kekayaan, dia banyak sedekah, banyak berinfak. Karena apa? Dengan bergantinya hari, bergantinya tahun, itu nanti akan semakin dekat untuk kita tinggalkan. Wa faraghaka qabla sughlik. Di saat engkau longgar, jangan suka menunda-nunda kebaikan. Jangan suka menunda-nunda kebaikan untuk kita kerjakan. Kalau kita menunda esok dan esok dan esok, numpuk itu semuanya. Tapi di saat kita kosong, di saat kita longgar saat ini, ayo. Kita sering nunda-nunda. Dan ini kebahagiaan, bahkan ini pernah disabdakan Nabi, nikmatani. Ada 2 nikmat besar
Maghbunun fiha katsirum minan nas, banyak orang yang tertipu. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba, tapi sering orang lalai dan tertipu. As-sihhatu wal farah, sehat. Di saat sehat, males. Di saat banyak pusing, banyak ini sudah mulai rajin belajar, lihat. Di saat duduk lama sudah enggak kuat, mulai senang ngaji. Coba waktu ngajinya dulu, lihat. Di saat belum ada anak, belum ada ini, wah sudah luar biasa. Wal farah, dulu banyak nganggur, duduk, tapi sekarang sudah mulai sibuk mau belajar. Di saat kosong tidak sadar. Dan begitulah manusia yang tidak sadar, tapi yang sadar akan manfaatkan. Wa hayataka qabla mautik. Selagi masih hidup mempunyai persiapan untuk nanti kematian. Jadi masih hidup ini, ayo kita persiapkan apa yang kita persiapkan di saat kita nanti mati. Bekal. Kita harus berbekal karena itu perjalanan panjang. Bukan perjalanan sehari, 2 hari waktu kita pergi ke Mekah, 20 hari, 40 hari, bukan. Ini perjalanan panjang hingga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya bekal, dia akan sengsara. Dan dia akan jalannya sesat dan akan jalannya capek hingga di ujungnya neraka jahanam. Maka berbekallah saat ini. Nah inilah, bagi orang yang berpikir bergantinya hari untuk berpikir kayak begini.